15.400 triliun. Itu bukan total utang negara kita, bukan juga total APBN beberapa tahun. Itu adalah uang yang ngalir ke luar negeri, sengaja disembunyikan dari negara. Selama 34 tahun. Pelakunya siapa? Pengusaha kita sendiri. Nah, ini infonya dari mana? Prabowo sendiri yang bilang kemarin pas orasi di DPR. Modusnya adalah under invoicing. Bayangin ya, misalnya lu punya perusahaan sawit, lo ekspor sawit, bikin anak perusahaan di Singapura, dijual ke sana dengan harga yang lo tentuin sendiri, jauh di bawah harga pasar. Di Indonesia, harganya tercatat murah, pajaknya kecil. Di Singapura, dijual lagi dengan harga asli. Selisihnya kemana? Masuk ke kantong pribadi, dan nggak pernah balik ke negara. Dan ini bukan satu dua orang. Dalam beberapa kasus, selisih antara data ekspor kita dan catatan negara tujuan itu tembus 50% selisihnya. Nah, setengah nilai ekspor berarti hilang, nggak tahu kemana, diambil orang. Nah, masalahnya di sini, data yang Prabowo pakai itu kemarin data publik dari UN Comtrade. Siapapun bisa akses. Artinya, pemerintah sebelumnya itu udah tahu masalah ini. Dan lebih parah lagi, Prabowo bilang praktek-praktek ini itu punya backingan dari aparat berseragam hijau dan coklat. Ini bukan keceplosan, bukan main-main juga. Ini pidato resmi yang disampaikan di DPR. Dan kayaknya serius nih mau diberantas. Dari sudut pandang ini, gue mengapresiasi. Berarti udah tegas nih Prabowo mau ngejar orang-orang ini. Tapi, ada pertanyaan lagi dan ini masalah baru. Karena solusi yang ditawarkan Prabowo itu resikonya juga gede. Prabowo umumin bahwa mulai Juni 2026, semua ekspor sawit, batu bara, emas, dan lain-lain, itu pintunya ditentukan negara lewat BUMN. Nah, gua ngerti di sini. Kalau dikontrol negara, otomatis kan manipulasi jadi lebih kecil. Negara punya kendali penuh. Pertanyaannya, siapa yang mengawasi? DPR, BPK, KPK. Kalau diakomodir sama Danantara, pengawasannya jadi nggak bisa keakses. Bahkan mungkin negara bisa melindungi praktek-praktek ini. Nah, jadi ada kemungkinan yang terjadi adalah mengganti oligarki swasta dengan oligarki negara. Lebih rapi, lebih sulit digugat, lebih sulit dikontrol publik. Nah, jadi pertanyaan gue buat kalian. Sebenarnya, apa yang lagi kita tonton ini, itu apakah perubahan yang nyata atau cuma ganti pemain doang? Gimana menurut kalian? Tulis di komentar.